Mau kemana? Nggak bisa saya jawab ya Pak ya. Saya nggak bisa jawab. Oh ya teman-teman, tolong doakan. Gimana aku ngomongnya ya, Bapak Ibu ya. Ya saudara Yewi, tolong bantu doakan ya teman-teman. Saat ini saya sedang bergumul untuk membawa orang Madura ya. Dan beliau itu dari seberang tuh. Dan semuanya kurang lebih 5 jiwa. Karena tahun kemarin dia dipersekusi. Tahun kemarin dia ini dipersekusi, jadi saya bilang banyak berdoa, dan kalau bisa langsung pindah saja, urus surat-suratnya, saya bilang begitu. Nanti saya bilang teman-teman, doakan saja Tuhan membuka berkatnya agar bisa aku dikuatkan untuk membiayai kalian semua. Saya bilang gitu teman-teman ya, karena saya bukan orang kaya, saya hanya seorang penginjil biasa, saya hanya seorang gembala yang dari kampung ya teman-teman ya. Jadi nanti akan membeli tiket, kalau semuanya ikut dia sudah siap 5 orang ya, 5 jiwa teman-teman ya. Dan doakan juga teman-teman, semua anak Tuhan bersatu, yuk kita membuka lapangan pekerjaan, misalnya jualan apa di pasar gitu ya teman-teman ya, biar juga sambil belajar Alkitab, terus dia juga belajar melayani di gereja. Dan rencananya saya nanti mau membukakan pekerjaan buat beliau ini seperti jualan di pasar seperti itu ya, karena saya juga hanya berkebun biasa teman-teman ya. Saya terus terang saja, saya bilang gini, tenang aja, kalau kita mau bekerja, alright labora, pasti anak-anak Tuhan nanti bantu, saya bilang begitu. Tapi saya nggak punya tabungan, udah Diana Madurese pergi ke Kalbar hanya bawa 1 tas baju saja. Ya, amin. Yang penting kamu banyak berdoa, kamu setia kepada Tuhan Yesus. Kayak begitu teman-teman, doakan ya teman-teman ya. Karena orang ini saya suruh berdoa, jadi kalau dia sekali keluar dari Madura, jangan pernah ada kata menyesal, saya bilang begitu. Karena saya bilang, kamu nggak terpengaruh dan saya mempengaruhi kamu kan? Saya bilang, enggak, dia bilang. Tapi saya masih belum berani katanya. Beranilah di dalam Tuhan. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena kalau saya bilang gini ya, tenang aja ya, kamu di sini begini-begini nih, artinya saya kan memberikan janji yang muluk-muluk gitu loh teman-teman. Paham kan? Saya nggak mau menjanjikan seseorang yang muluk-muluk. Saya bilang gini, jangan diomongin Kak. Saya mau ngomong ini bukan memberitahu identitasnya, ya tidak. Saya tidak mau memberikan identitasnya siapa. Yang pasti sebenarnya semuanya 5 orang, ya, 5 jiwa lah ya, 5 jiwa ya. Dan saya bilang, pokoknya kalau nanti kapan siap OTW, saya belikan tiket, kayak gitu. Nah, ini namanya misi teman-teman ya. Shalom Pak Abraham. Ini namanya misi teman-teman. Gak banyak duar-doer gitu kan. Ya, gak banyak duar-doer ngasih firman Tuhan begini begitu, tapi sebatas di TikTok itu nggak ngaruh. Yang paling penting itu yang banyak ini kita lakukan tuh di dunia real gitu ya teman-teman, di dunia real. Salve saudara. Ya. Terima kasih. Kayak gitu teman-teman, bantu doakan ya tante-tanteku semuanya. Siapa itu Kak? Nggak bisa saya ngomong, yang pasti orang Madura. Yang pasti orang Madura. Kalau orang Madura yang ada di Kalimantan kemarin, saya yang bayar adatnya karena pindah agama. Yang 5 itu sudah Kristen ya. Proses Pak, proses.
Tenang aja Bapak Antonio. Yang nanya tadi ya, di Sampang Madura, kenapa nggak bangun gereja di Sampang Madura? Di Sampang Madura sudah ada gereja GPDI ya teman-teman ya. Di semua kabupaten itu ada. Oke ya teman-teman ya, yang bilang katanya Ibu Diana ngambil perpuluhan katanya Pak. Gaji pun tak ada, ya. PK pun tak ada, tapi Tuhan Yesus yang selalu memberkati semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ampun dah. Udah nggak tahu lagi apa mereka ngomong, segala ambil perpuluhan. Iya. Udah nggak ada lagi. Beliau ini masih gini ya teman-teman ya. Aku nanti mau gimana ya, maklum lah ya teman-teman ya. Orang yang belum benar-benar menyerahkan hatinya kepada Tuhan, dia mikir begini, gimana aku hidup di sana? Tahu nggak sih di Kalimantan tuh semuanya serba mahal, dia bilang gitu kan. Terus aku mau tinggal di mana? Bagaimana? Saya bilang, kalau masalah tempat tinggal nanti diusahakan ya. Kalau kamu sibuk, kalau kamu bingung kamu mau kerja apa ya, minimal saya bilang minimal kalau kamu mau jualan di pasar saya kasih modal, saya bilang gitu loh Pak Pute. Misalnya ya, entah jualan makanan ya kan gitu, atau kita mau berkebun juga bisa. Salam, Ya. salam toleransi Pak Black. Salam saudara Yoris Bina. Kayak gitu nggak usah bingung. Ya kan saudara YW gitu. Mereka masih cemas Bu. Iya, saya tahu cemasnya itu mau makan apa, tinggal di mana, selanjutnya seperti apa. Saya bilang, suruh jaga B2. Bisa bantu-bantu Pak gitu ya. Bisa bantu-bantu juga bisa. Gimana baiknya aja, dia maunya bagaimana. Karena ada yang perempuan, ada yang laki-laki teman-teman kayak gitu ya. Tuh Bapak 766 HI ketawa terus, suruh jaga B2. Iya bisa juga ya kan. Saya bisa jaga B2, mandiin B2 ya kan, ngasih makan B2. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan kalau kita jadi anak Tuhan, dan yang pasti mau bekerja keras. Sebenarnya untuk apa? Maksudnya apa Pak? Sebenarnya untuk apa? Untuk apa sebenarnya Bapak bertanya? Pak Duran, gendong bebong katanya. Salam Pak Sam. Gendong bebong. Mana berani ada yang gendong bebong kecuali saya di tempat saya itu. Nggak ada yang berani gendong bebong kecuali saya yang gendong bebong. Sedangkan cari orang kerja di kandang bebong aja susah Bapak Ibu ya. Dibilang nanti takut kotor, takut bau, takut ini. Saya sih nggak pernah takut. Baik Ibu Naomi, buka masakan B2 aja Mbak rencananya. Yang perempuan mau saya ajak buka warung sate B2 rencananya. Tapi semuanya itu kan butuh modal teman-teman ya. Kalau kita jualan buka warung itu kan butuh modal. Ya berdoa sama Tuhan nanti aja ya. Iya, katanya Pak Black, saya Islam tapi suka dengan kesederhanaan ibu sekeluarga. Amin. Harus sederhana, Pak. Kalau kita sombong, kita pamer, itu bukan ajaran dari Alkitab ya, Pak ya. Apabila ada orang Kristen yang melakukan seperti itu, Pak Black, itu sudah di luar jalur, Pak ya. Jadi jangan hiraukan ya, Bapak Black ya. Justru hidup toleransi itu sangat penting. Jangan kita cinta agama, tetapi kita cinta akan Tuhan yang kita percaya. Ya apa? Mencintai alam semesta, Pak. Katanya, Bu, saya boleh minta tolong, butuh uang 500.000 buat bayar semester anak saya kurang 500. Pak Rivel kerja ya, Pak ya? Kerja, bukan saya pelit Pak, tapi Bapak harus kerja. Bapak kan laki-laki, ngapain Bapak minta sama emak-emak kayak saya aja nggak ada lakinya Pak. Gimana ini Pak Black? Gimana ini, kok Bapak Rivel minta uang dengan saya, masa ada laki-laki minta uang sama perempuan? Bikin malu aja Bapak ini bukan Kristen ya ini.
Masa laki-laki loh minta uang semester anaknya ke emak-emak macam saya. Saya aja nggak punya suami Pak, anak saya banyak. Nggak pernah minta-minta di sini itu Pak Sam. Saya nggak pernah minta sama Pak Sam loh. Pak Sam, aku butuh uang untuk anak saya sekolah. Kerja. Jangan minta-minta, apalagi minta sama janda kayak saya ini. Janda karena ditinggal suami karena jadi Kristen. Nggak boleh ketawa. Iya, seharusnya TF lah ke saya nih ya, janda yang dilukai. yang anak saya aja nggak dinafkahi sama bapaknya. Pak PSN, saya kebablasan ngomong ya Pak. Habis saya kesel kalau laki-laki minta uang. Nah anak saya semuanya loh nggak ada yang dinafkahi bapaknya. Loh kok ada orang yang minta saya nafkahi, bapaknya masih kuat walafiat itu. Abi datang nih. Gimana tuh Bi? Katanya anak Tuhan. Loh memang anak Tuhan, emangnya harus anak Tuhan itu harus ngasih uang gitu. Salam Bu Lita. Bi? Ya, salam Bi. Dari mana Bi? Pokoknya Abi naik selalu saya lagi ada di bandara. Amin Pak. Mau kemana? Aduh Abi jangan ngomong mau kemana, nanti aku ditunggu sama para penghujat. Para teluk lemak. Apa itu? Iya para teluk lemak. Teluk lemak, masa kamu nggak tahu teluk lemak? Katanya Pak Riven, Ibu kirim nomor rekeningnya biar saya TF buat Ibu. Aduh Pak, tadi Bapak minta uang 500, sekarang mau TF saya. Nggak usah Pak ya. Saya tidak pernah meminta nge-DM orang minta dikirimin saya, nggak pernah. Saya nggak pernah minta-minta Pak. Kalau saya diberkati sama anak Tuhan, biarlah anak Tuhan yang dijamah hatinya. Nggak pernah. Saya pun kenal sama Pak Putih, nggak pernah saya DM dia minta uang sama Pak Putih. Sama Abi Saipudin nggak pernah juga. Tuh ada orangnya. Nggak pernah kan Bi? Diana minta-minta Bi? Enggak. Biarpun anak-anak saya nggak ada yang dinafkahi sama bapaknya, tak apalah. Nggak pernah pun saya minta-minta ya. Biasa Pak Monik, paling juga bukan oten dia itu. Seperti itu. Masih ada nggak ini? Abi di mana Abi? Abi di rumah. Di sini sudah jam 10 malam. Abi apa kabarnya? Kabar baik. Sehat. Shalom, shalom, shalom. Habis koinku, habis sayang. Nggak usah minta koin lah Abi. Abi tuh ngomong aja di sini, khotbah di sini. Gimana kita jadi anak Tuhan itu nggak boleh saling menghujat. Biarkanlah yang menghujat itu yang masih belum tahu firman Tuhan. Itu aja Bi. Apa itu? Itu bunda. Bunda? Kakak. Kakak. Ini kakak Diana. Siapa itu Bi? Golda kah? Margaret. Siapa itu Dahlia Bi? Indik yang nomor 2. Maaf Ini yang- Bunda kalau nomor 3. Loh, di situ semua Kak Bi sekarang. Iya, sudah sini semua.
3 orang. Oh. Lalu mamanya sudah pulang ke Indonesia. Kabur. Hah? Kabur ke Kabur. Indonesia. Iya, tinggalin Abi. Biar Abi Jangan. kapok. Berarti anak Abi di situ ada berapa? 3 yang Di situ dari semua. sini semua sudah sekolah. Tapi sekarang lagi libur 2 bulan. 2 bulan libur Iya. sampai Agustus. Oke, nggak apa-apa Bi. Anak saya juga banyak ditinggal sama mantan saya. Tadi ada yang nanya ke saya ya teman-teman. Dia nama Indonesia itu cerai mati atau cerai hidup? Yang pasti hidup cerai. Kira kenapa? Karena saya menjadi orang Kristen lalu saya dicerai. Jadi kan bukan salah saya. Ya. Lebih baik saya diceraikan, ditinggalkan oleh manusia daripada saya ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Lebih baik saya ditinggalkan manusia daripada saya ditinggalkan oleh Tuhan. Gitu. Benar Demikian semua, juga dengan Nurtadin. Nurtadin jangan takut, maju. Jangan takut, murtad. Jadi kalau ada yang bilang jelek banget ya, kok ditinggalkan, bukannya kita ini anak Tuhan tidak boleh bercerai ini dan itu. Wah, udahlah. Ya. Jangan terlalu berat memikirkan saya. Ya biarin aja mau kawin lagi, terserah. Kita tidak bisa melarang orang berbuat apa, melakukan sekehendak kita. Ya begitu, nggak usah khawatir dengan apapun kata orang, penilaian orang. Aduh Bi, kita ini mau pelayanan, bukannya dikasih orang, banyak yang menghujat dari orang-orang. Ya. Iya. Kita mau makan, minta sama Tuhan, bukan minta sama mantan suami. Tuhan semua yang pelihara. Amin. Ya udah, Abi turun ya sayang. Tuhan Yesus berkati. Ya. Abi mau live dulu. Oke kan? Hidup cerai. Yang katanya dibilang aku bukan pendeta, dia nama dari situ bukan pendeta, dia itu pura-pura gini-gini ya.